Hai, kembali lagi bersama saya di hari kedua, yang dimana menu kita hari ini adalah main course khas Sasak, yaitu ayam taliwang, sate pusut ikan, sayur ares, plecing kangkung, sambal limo, sambal nyoh, sambal teri, sambal bobero. Sebelum mulai memasak, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan ayam taliwang. Yang pertama, ada ayam kampung, santan, jeruk nipis. Dan untuk bumbunya, di sini ada bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah kering, cabai rawit, terasi, jeruk limau, dan garam. Lanjut untuk memasak. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat santan dari kelapa yang belum diparut ini. Dan parutan kelapa ini nantinya akan diperas menjadi santan. Setelah sudah jadi, sini saya langsung memeras kelapanya. Sisa dari parutan kelapa ini saya tidak akan membuangnya karena nantinya saya akan gunakan untuk membuat sate pusut ikan. Setelah santan sudah siap, di sini saya langsung membersihkan ayam kampungnya dengan cara memarinasinya. Tahap selanjutnya, setelah membersihkan ayam kampung, di sini saya langsung melumuri ayam dengan garam dan air jeruk. Jika ayam sudah siap untuk dipanggang, langsung saja kita nyalakan kompor dengan api sedang. Jika suhu kompor sudah mulai memanas, di sini saya akan memanggang setengah matang ayam kampungnya. Sembari menunggu ayam kampung yang akan matang, saya menyiapkan untuk bumbu-bumbunya. Dan jika semua bumbu sudah siap, lalu saya langsung menghaluskannya dengan cara manual, yaitu menguleknya. Kembali ke ayam kampung, di sini saya membolak-balik ayam kampungnya agar matangnya merata. Lanjut mengulek. Setelah halus, lalu saya masukkan sambalnya ke dalam wadah yang sudah saya siapkan. Jika sambal sudah siap, saya mengangkat ayam kampungnya. Selanjutnya, saute atau menumis bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Tambahkan dikit demi sedikit santan sambil mengaduknya hingga mengental. Lalu, masukkan ayam kampung ke dalam bumbu yang sudah disaute tadi. Bolak-balik ayam kampung agar rata terkena bumbu.
Setelah ayam kampung terkena rata dengan bumbu, saya langsung memanggang kembali ayam kampungnya. Sisa bumbunya saya peraskan jeruk limau. Sembari menunggu ayam kampung yang akan matang, di sini saya memotong daun pisang yang akan saya gunakan untuk melapisi piring dan ayam taliwang nanti. Kembali ke ayam kampung, di sini saya memastikan apakah ayam kampung ini sudah matang atau belum. Lanjut, di sini saya menyiapkan untuk nasinya. Setelah nasi sudah siap, di sini saya kembali memastikan kematangan dari ayam kampung ini. Dan lanjut ke tahap memplating ayam taliwang agar siap untuk disajikan. Dan ayam taliwang sudah siap untuk dinikmati. Lanjut ke menu kedua, kita membuat sate pusut ikan. Bahan bumbu yang digunakan untuk membuat sate pusut ikan adalah: yang pertama ada merica, red chili, terasi, daun jeruk, gula merah, cabai kecil, bawang merah, dan bawang putih. Di sini saya langsung mensaute bumbu-bumbunya. Setelah bumbu sudah disaute, di sini saya langsung menghaluskannya. Setelah itu, saya menyiapkan ikannya untuk dicop. Setelah dicop, inilah hasilnya. Lalu di sini saya menyampurkan menjadi satu bumbu-bumbunya dengan kelapa sisa dari pembuatan ayam taliwang tadi, dan tambahkan sedikit santan dan aduk hingga merata. Setelah bumbu sudah siap, saya langsung menusukkan bumbunya ke tusuk sate untuk siap dipanggang. Setelah jadi, sini saya langsung memanggang sate pusut ikannya. Jangan lupa untuk membolak-balik sate pusut ikannya agar matangnya merata. Setelah matang, sini saya langsung menaruhnya di piring yang sudah saya sediakan. Dan sate pusut ikan siap untuk disajikan. Lanjut menu yang ketiga, di sini saya akan membuat sayur ares. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memotong batang pisang dan mengambil batang yang masih muda saja. Setelah memilih batang pisang yang muda, lalu saya memotong-motongnya menjadi slice. Sebelum memotong batang pisang muda, saya menambahkan sedikit garam dan air agar getah atau serat yang ada pada batang pisang muda bisa dipisahkan. Setelah pemotongan daun batang pisang sudah siap, di sini saya langsung mengulek bumbu-bumbunya, yang dimana bumbu sayur ares ini terdapat red chili, small chili, shallot, garlic, pepper, terasi, daun jeruk, turmeric, kencur, ginger, galangal. Dan seharusnya di sini sayur ares ini akan dimasak
dengan tetelan. Namun di sini saya tidak ada tetelan. Dari itu saya memasak sayur ares saja. Jika bumbu sudah siap, lalu saya menambahkannya ke dalam batang pisang muda yang tadi saya potong-potong menjadi slice. Dan inilah jadinya sayur ares. Lanjut ke menu yang keempat. Di sini saya akan membuat pelecing kangkung, sambal limo, sambal enyuh, sambal teri, dan sambal beberok. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memasak kangkung lombok dan bean sport atau toge dan menggoreng kacang tanah. Selanjutnya, saya membuat sambal enyuhnya, dan di mana bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sambal enyuh adalah yang pertama ada bawang putih, cabai merah, kelapa, gula merah, garam, jeruk limau, dan bawang goreng. Nantinya, sambal enyuh ini saya akan satukan dengan parutan kelapa yang sudah saya bakar. Dengan cara haluskan semua bumbu, lalu campurkan dengan parutan kelapa dan hidangkan di atas pelecing kangkung dan di atasnya dilumburi sambal limo. Setelah sambal enyuh sudah jadi, selanjutnya saya membuat sambal limo yang dimana bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sambal limo ini adalah cabai rawit, tomat, terasi, garam, dan jeruk limau. Dengan cara haluskan semua bumbu dan tambahkan sedikit garam dan jeruk limau. Setelah itu saya membuat sambal teri yang dimana bumbu dari sambal teri ini adalah tomat, cabai rawit, terasi, garam, teri medan, shallot, dan garlic. Dimana tahapnya yaitu goreng teri medan terlebih dahulu, lalu haluskan semua bumbu dan saya menambahkan sedikit garam dan perasan jeruk limau dan campurkan teri medan, lalu sajikan. Setelah sambal medan sudah siap, lalu saya melanjutkan untuk membuat sambal beberok, yang dimana sambal beberok ini bahan yang dibutuhkan adalah tomat, cabai rawit, terasi, garam, terong gelatik, jeruk limau, shallot, dan sedikit minyak. Jika semua sambal sudah jadi, di sini saya tinggal memplating pelecingnya. Setelah plating pelecing kangkung lombok